Oke, monggo silakan 1 atau 2 pertanyaan. Wajib bertanya. Oke. Ya. Selamat siang, Dok. Oke, silakan. Mohon izin bertanya, untuk 3D culture hanging tadi itu saya agak baru dengar ya itu. Bisa dijelaskan mungkin Umar mengapa harus memakai itu, lalu kalau nggak salah saya baca-baca itu sedikit sih barusan ya, hanging 3D culture itu katanya lebih merepresentasikan dari sel kanker payudara. Nah itu kenapa bisa dikatakan seperti itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Pak Dokter. Jadi terima kasih TST atas pertanyaannya. Kenapa 3D culture gitu ya? Karena tadi sudah TST jawab sebenarnya ya. Jadi dia lebih merepresentasikan spheroid ya, merepresentasikan dari kanker payudaranya itu sendiri ketika diamati di bawah mikroskop. Dan 3D culture itu dia kan dibuat hanging drop ya. Jadi gini Teh, kalau sel 4T1 yang biasa itu kan diinjeksi secara 2 dimensi aja. Jadi ketika disubkultur dan jadi si selnya itu kemudian kita diambil menggunakan siring dan disuntikkan pada mincitnya, itu nanti akan terbentuk 2 dimensi aja si itunya pas diamati di mikroskop. Nah, kalau 3D itu dibuatnya dengan cara hanging drop. Jadi gimana ya? Kalau misalnya Teh Isti bikin kue, itu analoginya seperti bikin kue semprit itu Teh, jadi kan ada loyang, nanti dibuat drop-dropnya gitu, tetes, 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 tetes gitu. Nah, nanti kan dia ada molekul adhesinya yang menempel pada lid atau tutupnya si Petri dish itu, sehingga ketika dibalikan begitu, dia tidak akan jatuh. Makanya dia menggantung, makanya disebutnya hanging drop gitu. Jadi nanti seperti tetesan-tetesan embun gitu. Nanti ada di sananya bulat-bulat gitu. Seperti itu. Teh Isti. Mungkin kalau dirasa belum puas, silakan ditanyakan lagi Teh. Oh iya, terima kasih. Mungkin satu lagi Umar. Ini kan Umar percobaannya di breast cancer. Kalau misalnya untuk yang lain, untuk cancer yang lain itu bisa juga nggak sih hanging culture 3D itu? Oke. Untuk yang Umar tahu. Makasih. Untuk yang kanker-kanker lain selain breast cancer, saya belum baca referensinya Teh. Namun secara teoritis di sini ada penelitian yang menyebutkan bahwa injeksi 3D cell culture ini dapat dianalisis morfologi, viabilitas sel, respon terhadap kemoterapi, dan analisis ekspresi gen, serta merekonstruksi model preklinik gitu ya. Jadi dia dapat juga menjadi model sehingga nanti dilihat respon-respon sel-selnya terhadap terapi itu seperti apa. Seperti yang saya sebutkan tadi kan tumor microenvironment. Jadi ketika dibuat dengan 3D itu, oh ternyata dia juga cukup representatif dalam menggambarkan kondisi tumor microenvironment suatu sel kanker. Jadi menurut saya bisa saja gitu, namun saya belum kuat ya untuk referensinya apakah ini bisa pada kanker yang lain atau tidak. Oke, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan? Sudah cukup, Dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dok Jun. Selamat Dari yang siang. lain? Ya, terima kasih. Dari yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Saya mau menambahkan, Dok, sebentar dari yang... Ya, oke, silakan. Saya menemukan referensi Teh ini, jadi pada kanker paru-paru, justru ini pada tahun 70-an di awalnya si 3D culture ini, ketika awal 70-an itu dikembangkan, dia langsung pada sel paru-paru gitu. Jadi lung cancer ya, dia bisa dilakukan metode kultur 3 dimensi ini pada sel paru-paru. Gitu, Teh. Berarti cukup universal ya untuk cancer apa saja bisa. Ya,
Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Terima Teh. kasih Dokter Jun. Oke, monggo silakan. Apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Kalau sudah tidak ada, saya ke dosen pakar. Di sini ada Dr. Hewan Pamungkas Bagus Satrio. Monggo, silakan. Terima kasih Dr. Junaidi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Prof. Rika, Sugeng Dr. siang, Dr. Junaidi dan mahasiswa dari minat kedokteran molekuler. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat kepada Mas Umar karena sudah sampai pada tahap seminar proposal di minat ya. Kemudian tentang mengenai proposal tesis dari Mas Umar ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, di draft tesis Mas Umar ya, ini bagian perumusan masalah di situ pada poin B disebutkan 4T1 dapat menghasilkan multiple nodule. Nah ini kenapa Mas Umar hipotesisnya itu kenapa multiple, kenapa tidak single nodule? Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus atas pertanyaannya. Ya, apakah tiga metode? Oh, yang B ya, menghasilkan multiple nodule. Saya pernah melihat Pak di jurnal itu pada penelitian apa namanya induksi sel tumor itu dia menggambarkan multiple nodul Pak, jadi tidak single nodul gitu. Jadi ada beberapa nodulnya yang tidak hanya satu, tapi beberapa dia terbentuk 2 atau 3 nodul tumor seperti itu. Maka dari itu pada penelitian kali ini saya ingin melihat atau mengevaluasi multiple nodul yang dihasilkan dari inokulasi sel satunya. Iya, baik terima kasih. Ya gini Mas Umar, jadi untuk pembuatan in vivo model breast cancer ini ada beberapa hal yang menjadi istilahnya obstacle ya, mengembangkan model yang bagus. Nah, salah satunya adalah contohnya dengan injeksi di MPA, karsinogenik. Nah, di situ yang bermasalah adalah selain dari karakter molecular subtype-nya yang tidak universal, tidak istilahnya satu tipe, tetapi juga masalah nodulnya. Jadi ketika diinjeksi itu ada yang dia single nodul, ada dia yang multi nodul, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Sehingga tujuan dari pembuatan model itu sendiri malah ingin membuat satu model dari kanker TNBC ini yang istilahnya sifatnya sama semua. Jadi ke arah single nodul, kemudian mudah untuk diamati ataupun diukur measurement untuk volumenya, kemudian juga tipenya yaitu sama. Ketika kita ingin membuat TNBC, maka yang tumbuh adalah kanker subtype TNBC triple negative breast cancer. Ketika ingin membuat luminal E, luminal B, atau HER2 enriched, maka akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu adalah tujuan dari pembuatan hewan model di sini yang bersifat spesifik. Jadi, nah ini yang multinodal menjadi pertanyaan karena tadi arah pembuatan model sekarang ini mengarah ke yang sifatnya itu universal tadi, Mas Umar. Jadi yang single nodule karena itu akan lebih teramati, istilahnya lebih baik dibandingkan yang multinodal. Kemudian istilah syngenic mice. Nah ini tolong dijelaskan Mas Umar, arti syngenic mice itu seperti apa ini? Ya, sepemahaman ataupun yang sedapat yang pernah saya pelajari,
Jadi syngenic model itu merupakan tikus yang identik dengan parentalnya. Jadi dia kan ada yang syngenic, ada yang non syngenic. Kalau yang syngenic itu berarti dia dimodifikasi atau dibuat kondisinya seperti yang sebelumnya gitu. Ada yang immunocompromised, ada yang immunocompetent, seperti itu. Mungkin seperti itu sementara jawaban saya, Pak. Oke. Nah, kalau Mas Umar tahu kan istilahnya ada allograft, kemudian ada xenograft. Nah, kalau syngenic ini dia masuk yang xenograft atau allograft? Syngenic ini saya pernah baca juga itu termasuknya yang xenograph. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi Mas Umar perlu mengetahui definisi satu allograft, kemudian yang kedua xenograft, kemudian nanti yang bagian syngenic ini. Nah, kenapa disebut syngenic? Yang sama spesiesnya tuh bagian mananya? Nah, itu perlu melihat pada sel 4T1. Sel 4T1 itu sel yang diambil dari organisme apa. Kemudian yang kedua diinjeksikan kemana? Nah, di sini kan ke biopsy mice. Jadi istilah syngenic itu bukan parental atau turunan ya, tetapi lebih ke sel apa yang diinjeksi dapat dari mana, kemudian organisme atau hewan modelnya apa. Nah, implantation dan heterograph. Nah, itu nanti dilihat ulang ya, apakah itu bisa dipakai di sana. Kemudian di bagian metode inokulasi. Halo, halo. Sepertinya sinyalnya Pak Pamungkas kurang baik ya. Ya, Tadi tempat saya Oh, ya, mohon agak maaf, ada putus-putus. sedikit gangguan jaringan. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, monggo silakan dilanjut. Oh iya, tadi kehilangan di jam 11 itu zoom-nya sering hilang keluar masuk. Ya, mohon izin saya lanjutkan ya, Dr. Jun. Nggih, nggih, silakan monggo. Ya, jadi Mas Umar di bagian metode inokulasi sel 4T1, jadi di situ dituliskan pengamatan pertumbuhan tumor pada kanker payudara sangat memungkinkan dengan transplantasi immortalized cell line atau pasien derived tumor xenograft PDTX melalui rotosubkutan mencit syngenic. Nah, ini Mas Umar itu memasukkan dua konsep yang berbeda. Karena antara pasien derived xenograft dengan istilah syngenic itu dua hal yang saling bertolak belakang, di mana satu diinjeksi dengan sel yang bukan berasal dari mencit biopsi, kemudian yang satu istilahnya adalah di inokulasi atau diinjeksi dengan sel yang berasal dari spesies yang sama, yaitu mencit biopsi. Nah, ini nanti Mas Umar perlu direvisi lagi ya, di bagian metode inokulasi. Kemudian ketika Mas Umar menempatkan istilah syngenic itu juga harus tepat. Jadi kalau hanya menyebutkan mencit syngenic itu menurut saya kurang tepat karena syngenic itu diberikan ketika menginjeksikan atau mentransplantasikan sesuatu sel yang sama spesiesnya dengan mencit ini. Jadi kalau menyebut mencit biopsi saja. Kecuali kalau di situ sudah mencit yang sudah ada tumornya diinjeksi dengan 4T1, nah itu bisa disebut dengan triple negative breast cancer syngenic model. Itu yang perlu diperbaiki. Kemudian, nah ini untuk gambar 21 ya. Jadi kalau digambar prosedur injeksi sel 4T1 pada mencit biopsi, di sini diinjeksi pada nipple keempat, tapi di situ ada gambar bagian
intramamari yang terbuka. Nah, ini apakah Mas Umar mengerjakan injeksi intramamari atau diinjeksi secara mamari pad saja? Karena itu dua hal yang berbeda. Satu harus dengan surgery, yaitu dibuka, diekspos bagian ductusnya. Saya lihat, saya perbesar dulu. Iya, opening duct. Atau yang kedua diinjeksi tanpa melakukan pembukaan di situ. Karena dua hal tadi berbeda ya. Jadi ada, nah itu. Nah, baik. Untuk yang ini sepertinya yang mamari pad ya, Pak. Ya, intramamari atau ductus ya. Karena kalau antara injeksi langsung dan dengan yang model di sini itu berbeda. Nah, nanti ini perlu diperbaiki ya, Mas Umar. Sebenarnya mana yang akan dikerjakan. Kemudian ini mohon izin, Prof. Vika, Dr. Jun agak banyak. Monggo, monggo. Silakan, Lanjut. monggo. Kemudian di sini ada kultur 3 dimensi ya. Nah, ini kultur 3 dimensi ini sepengetahuan Mas Umar itu seperti apa, Mas? Apa bedanya dengan tumor sphere? Tumor yang biasa gitu ya maksudnya, Pak. Tumor sphere dengan 3D culture hanging drop. Apakah ada bedanya dari keduanya? Oh, oke, yang spheroid maksudnya ya, Pak. Spheroid dengan 3D culture gitu. Ya. Oke. Kalau spheroid, pemahaman saya, spheroid dan 3D culture itu ya kalau misalnya untuk membuat kultur set 3 dimensi, otomatis spheroidnya juga akan terlihat gitu. Jadi ada bervolume gitu, ada panjang, lebar dan tingginya. Jadi lebih ke spheroid ya seperti itu. Jadi ada agak membidang gitu, Pak. Jadi sama kalau menurut saya 3D dan spheroid itu seperti itu. Jadi 3D culture itu ya nanti hasilnya itu akan terbentuk spheroid. Seperti itu. Oke, ya. Jadi tadi seperti itu ya. Jadi 3D culture disebut dengan hanging drop. Jadi memang tumor spheroid culture itu ada banyak metodenya. Ada yang paling mudah hanging drop, kemudian ada yang memakai low untreated plate dengan medium space khusus ya. Kemudian juga ada yang memakai agar semi solid. Nah, jadi Mas Umar perlu mengetahui, perlu dijelaskan kenapa memilih hanging drop. Kemudian apa perbedaan antara karakter sel 4T1 yang culture dengan 2D saja yang di-attach ke substrat, kemudian bedanya dengan yang hasil dari hanging drop ini. Apakah ada perbedaan pertama, masalah cancer stem cell phenotype light, kemudian bagaimana respon terhadap kemoterapinya, kemudian proliferasinya, dan lain. Jadi lebih digali lagi dibandingkan dengan mengekspos bagian TNBC, kemudian etiologi, kemudian juga secara klinik gambarannya bagaimana, itu akan lebih pas karena Mas Umar kan di sini banyak melakukan intervensi atau istilahnya variabel bebas pada variasi ini ya, sel-sel yang diinjeksi, mulai dari sel biasa, 2D culture, kemudian yang hasil hanging drop, kemudian hanging drop yang ditambahkan dengan gel track. Nah, lebih bahas ke situ dibandingkan dengan yang istilahnya penjelasan tentang TNBC sendiri. Karena di sini kan tidak secara langsung bekerja dengan targeted terapi di bagian TNBC, tetapi lebih kepada pembuatan hewan model.
Kemudian ini juga, nah ini ada istilah tadi sering saya temukan yaitu coating ya. Jadi gel track coating. Nah kalau yang di draft tesisnya Mas Umar, kayak saya lihat itu ada 3 dimensi coating, di mana di situ menggunakan plate 48 well. Nah, ini agak sedikit berbeda Mas ya. Jadi Mas Umar itu tadi menjelaskan untuk coating. Jadi coatingnya itu yang dimaksud plate 46 well-nya di coating dengan gel track atau soluble form of membrane basement. Kemudian selnya di culture di situ untuk membuat 3D culture, kemudian diinjeksikan. Kemudian yang kedua, Mas Umar juga menjelaskan bahwa hasil dari hanging drop ini yang ditambahkan dengan gel track atau basement membrane, istilahnya gel track matrix basement membrane ya. Kemudian baru diinjeksi. Nah, ini 2 hal yang berbeda juga Mas Umar. Jadi yang betul itu yang di coating adalah plate-nya atau disk-nya atau sel dari hanging drop 3D culture tadi yang ditambahkan dikombinasi dengan gel track sebagai scaffolding untuk diinjeksi ke mammary fat pad-nya Mas. Oke. Jadi kalau yang dari protokol yang ini seperti yang di coating itu ininya ya well plate-nya gitu Pak. Sementara kan ya yang akan dilakukan tidak se-complicated ini gitu ya. Karena ini saya ambil dari ada salah satu protokol yang dia menggunakan well plate 48 semburan segala gitu. Jadi yang di coatingnya itu yang Ya, jadi kalau bicara tentang coating well plate, artinya Mas Umar ini membuat 3D culture dengan cara di coating membrannya. Tapi kalau di coating seperti itu, hasilnya nggak akan ini Mas, nggak akan terjadi spheroid. Karena kita tahu bahwa sel 4C1 itu adalah tipe yang epithelial cell, yang dia attach ke substrat. Nah, ketika Anda memberikan substrat dalam bentuk soluble form of basement membrane seperti gel track nama brand-nya, maka selnya akan nempel di situ. Otomatis di situ akan menjadi 3D culture dalam arti mungkin ke arah seperti mungkin organoid ya. Jadi ada scaffolding-nya di situ, kemudian selnya akan tumbuh. Nah ini tujuannya sangat berbeda dengan yang dimaksud dengan injeksi dari tumor spheroid itu sendiri. Nah ini nanti Mas Umar silahkan dibetulkan. Jadi tujuannya itu gel track tadi ditambahkan itu untuk meningkatkan kemampuan tumorigenisitas dari sel 4C1 untuk membentuk tumor di biopsi, ataukah yang tadi itu, jadi gel track itu diberikan untuk sebagai scaffolding si sel itu untuk tumbuh di situ belum diinjeksikan, karena itu 2 hal yang berbeda. Nanti silahkan dibetulkan sesuai dengan skema dari penelitian, gambaran penelitian dari Mas Umar yang benar-benar akan dikerjakan. baik, Pak Bagus, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Ya, sama-sama. Jadi, sampun Dr. Junaidi dari saya. Ya, matur nuwun Pak Pamungkas atas saran dan masukannya. Kesempatan berikutnya saya berikan ke pembimbing kedua, ada Dr. Dwi Aris, monggo. Baik, matur nuwun Dr. Junedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Prof. Sehat Prof Rika. Pangestunipun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Umar tadi
Sudah dapat banyak masukan ya. Pertama, selamat dulu, ini sudah selesai dan ini pertama kali ya. Jadi untuk menyemangati teman-teman yang lain di Dokmo untuk juga bisa segera ujian proposal, seminar proposalnya gitu. Ini Mas Umar sudah berani maju, jadi selamat. Ya, sudah jadi proposalnya. Memang banyak ya, masih belum sempurna karena kemarin memang saya dan Prof. Rika jadi sudah maju dulu saja gitu karena proposal sudah jadi dan sudah mulai ke lab gitu ya Umar ya. Jadi ada banyak masukan tadi dan pertanyaan terutama dari Pak Bagus ya untuk modelnya dan juga Pak Umar harus memahami tadi alograf, xenograf, singenik itu kemarin sepertinya kita sudah diskusi tapi belum konfirmasi lagi ya apa yang dipahami Umar sudah benar atau belum. Nah, nanti diperbaiki lagi, kita cek lagi apakah yang Umar pahami itu sudah sesuai dengan yang diteorikan atau bukan. Kemudian terkait dengan penyuntikan itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Bagus itu jadinya intraduktal ataukah di fatpad-nya aja, intramamari? Saya belum nangkap tadi jawabannya Umar. Jadinya di mammary pad, Bu. Oke, jadinya di sana. Berarti di proposal diperbaiki. Baik. Iya, ini benar yang mau dikerjakan yang mana sebenarnya? Yang mammary pad sih. Oh ya udah kalau gitu diganti karena kalau di jurnal lagi. Di proposalnya kan masih operasi itu terus disuntikkan ke duktus, nanti ada sisanya yang keluar dari duktus di lab ya. Itu masih pakai itu. Jadi nanti disesuaikan sama yang akan dikerjakan. Baik. Pertimbangannya apa? Kenapa makainya yang yang fatpad aja ke fatpad? Kenapa enggak yang lebih invasif ke duktus? Karena kalau ini asumsi saya, Bu Dokter, kalau di mammary pad berarti kan jadi dia itu di bagian epitelnya itu jadi biar lebih menonjol gitu si tumornya itu. Mungkin itu timbangannya. Cari lagi ya jawabannya. Itu jawaban berdasarkan apa tadi, Umar? Berdasarkan asumsi. Oke, dicari ya nanti. Jadi PR-nya Umar ada beberapa dicatat. Kenapa memilih yang di fatpad? Karena kan ditanyakan juga nanti. Kan ada beberapa cara kenapa enggak yang intraduktal tapi yang di fatpad. Kemudian pada proposal itu saya belum menemukan berapa ekor atau saya yang kelewat ya. Berapa ekor per kelompok? Oh iya Bu, mohon maaf untuk yang di proposal belum ada mencatat. Maunya berapa ekor, Umar? 4 ekor. Berapa? 4 ekor. Bagaimana menentukan 4 ekor? Untuk 4 ekor itu nanti ada 4 ekor mencit, kemudian yang pertama ini tikus 1, kita sebut sebagai tikus 1 itu yang dia tidak diinjeksikan sel tumor. Yang tikus 2 itu dia diinjeksi dengan tumor 4T1. Yang tikus 3 ini mencit 3 ini dia diberi injeksi 3D culture. Yang keempat mencit 4 ini dia 3D culture plus Galtrax. Itu 1 ekor per kelompok jadi? Iya Bu, jadi 1 ekor 1. Untuk sementara. Kalau itu pakai rumus apa 1 kelompok 1 ekor itu? Rumusnya ada rumus Federer, rumus apa? Pakai metode yang di kuliah hewan coba dulu loh, Umar. Oh, Kalau iya. 1 ekor itu Ada rumusnya Bu, tapi saya belum baca-baca lagi. Cuman ada rumusnya nanti jadi PR buat saya untuk dipahami lebih. Ya, PR lagi ya. N per kelompoknya berapa? Kelompoknya memang ada 4. Tapi 1 kelompok itu ada berapa ekor? Misalnya cuma 1 ekor, nanti nggak berhasilnya mungkin bukan karena metodenya, tapi karena salah teknis dan lain-lain, nggak ada spare hewan yang lain gitu, Umar. Jadi N-nya itu maksudnya kalau ditanya N-nya berapa tuh N per kelompok, jumlah sampel per kelompok. Kelompoknya memang ada 4.
tapi per kelompoknya ada berapa ekor itu silahkan dihitung. Kemudian berapa lama mau di-sacrifice, mau diamatin berapa lama? Kita kan mengamatinya itu per minggu. Jadi ketika minggu keempat, rencananya minggu keempat itu baru sudah mulai di-sacrifice. Jurnalnya apa itu? Jurnalnya kalau nggak salah yang ini ya. Jurnalnya yang dipakai minggu keempat itu injeksinya ke fat-pad atau ke intraduktal? Kalau yang jurnal yang saya temukan itu dia ke intraduktal. Kalau fat-pad ke mammary fat-pad apakah akan sama 4 minggu? Nah, yang itu yang belum saya pelajari. Ya, silahkan dicari ya. Oke, kemudian untuk ada beberapa hal lagi nanti kita lihat lagi bersama-sama. Mungkin komentar terakhir terkait dengan presentasinya. Tadi di presentasi ada definisi operasional variabel sebelum kerangka konsep. Harusnya kalau urutannya sesuai tesis kan kerangka konsep dulu baru definisi operasional ya. Ini kan harusnya kerangka konsep dulu, baru definisi operasional. Selain itu, cara mempresentasikan itu kalau bisa bukan tulisan disalin begini, Umar. Tapi dibuat lebih jelas lagi dengan dibuat dipersingkat lah ya. Kalau gini ini kan orang akan bacanya aja susah karena tulisannya banyak sekali. Jadi nggak informatif. Ya, jadi tolong diperbaiki. Tadi sebagian sudah bagus pakai gambar-gambar. Yang belum silahkan diperbaiki. Mungkin itu dulu Dr. Jun dari saya. Nanti kita akan diskusikan lagi. Ya, matur nuwun Dr. Dwi Aris atas saran dan masukannya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Prof. Rika selaku pembimbing pertama. Monggo, Prof. Matur nuwun sangat Dr. Junaidi. Ini sudah ketemu dengan para ahlinya, para ahli untuk animal model, ada Dr. Mas Bagus, Pak Bagus, ada Dr. Dwi Aris, memang beliau adalah expert untuk pembuatan hewan model, jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat komprehensif ya dari keduanya, dan tadi sudah dicatat. Saya hanya menanyakan saja mengenai konsep. Jadi ini adalah suatu cara dalam pengembangan hewan model melalui kultur sel beres cancer cell line TNBC 4T1 dan dengan model pakai 3D culture dan juga matrigel. Nah, sebetulnya perbedaan utama antara matrigel dan juga sekarang untuk terjadinya suatu model yang ingin kita cobakan itu kira-kira dipengaruhi oleh apa ya, Mas Umar ya? Jadi kalau kita bicara mengenai ini kan culture dengan berbagai perbedaan perlakuan. Ya. Jadi ada genetik dan epigenetik. Itu kira-kira lalu penjelasannya seperti apa? Ya, baik Prof. Rika atas pertanyaannya, terima kasih. Izin menjawab. Jadi yang tadi di Prof. Rika tekankan pertanyaan pada spesifik untuk yang matrigel atau Giatrex ini, dari referensi yang saya baca, jadi kan Giatrex ini dia lebih membentuk membran basal. Nah, membran basal ini nanti dia akan mempengaruhi beberapa fungsi seluler seperti proliferasi, adhesi, migrasi, diferensiasi, dan juga polarisasi. Nah, membran basal ini maka dari itu dia terlibat dalam berbagai proses biologis termasuk regenerasi, kemudian wound healing ya atau penyembuhan luka, terus proses patologis kanker seperti metastasis dan juga tumorigenesis.
seperti itu, Prof. Vika. Itu yang mana itu? Yang Diatrex. Yang matrigel. Ya, yang matrigel. Yang matrigel. Sementara yang 3D culture? Untuk yang 3D culture mungkin lebih ke strukturnya ya. Struktur dari ketiga dimensi aneh itu. Jadi morfologi, kemudian viabilitas, respon selnya terhadap kemoterapi itu seperti apa? Ya. Sekarang kalau secara ini ya, karena ini kan ceritanya nanti adalah bahwa akan terjadi perbedaan-perbedaan dari produk akhir, katakanlah gitu ya. Jadi ini kan mesti terjadi interaksi genetik dan epigenetik karena perbedaan perlakuan. Itu kalau seandainya kita lakukan suatu analisa epigenetik ya dari perlakuan tersebut, kira-kira apakah sudah ada paper yang menjelaskan mengenai perbedaan itu? Mohon maaf, Prof. Vika, saya belum menemukan paper yang mengaitkan antara epigenetiknya itu. Ya. Kalau sekarang secara teoritis gimana kira-kira menurut Mas Umar? Ya, kalau secara teoritis dari yang kami baca, yang saya baca, lebih terbentuk pada yang 3D culture ditambahkan matrigel itu, Prof. Jadi ini juga suatu yang menarik ya, yang saya kira juga kita sebagai orang yang di S2 biomedik itu tidak hanya sekedar eksperimental things, tapi juga background scientific-nya itu harus kita cari, coba nanti informasi kok bisa terjadi perbedaan dari hasil akhir itu mesti ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ini mesti juga secara scientific coba dicari jawabannya. Yeah. Jadi saya juga belajar banyak nih, Dr. Junaidi, Dr. Dwi Aris, dan juga Mas Bagus, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Umar. Ya, saya kira merupakan sesuatu yang nanti kalau ini menjadi berhasil, maka tentu penelitian-penelitian dengan menggunakan hewan model, dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda ini bisa menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan di sini. Saya kira sangat bagus. Saya kira dari saya itu, Dr. Junaidi, kami kembalikan pada Dr. Junaidi. Ya, matur nuwun Prof. Vika atas saran dan masukannya. Mas Umar, dari saya yang pertama terkait dengan beberapa metode yang berkaitan dengan metode ya, khususnya di definisi operasional ya. Mungkin nanti perlu didetailkan lagi ya beberapa definisi, misalkan ya di sini ada tumor terpalpasi. Di sini definisinya adalah pengamatan benjolan tumor dengan cara palpasi. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh palpasinya tuh mau diapakan? Mau ukurannya, mau konsistensinya. Jadi itu yang harus didetailkan ya. Yang mau ibaratnya mau diperiksa itu palpasi itu apa? Apakah menentukan jumlah, volume dan sebagainya. Jadi itu yang harus didetailkan ya. Walaupun memang di sini bilangnya deskriptif, tapi itu seharusnya sudah muncul ya. Jadi parameter-parameter apa yang sekiranya nantinya akan diukur ya ketika palpasi dari tumornya ya, seperti itu. Kemudian multiple nodul ya, di sini juga ada menghitung jumlah nodul yang muncul ya, seperti itu dengan cara menghitung. Ini menghitungnya dengan cara palpasi tangan, apakah ada alat khusus tertentu dan sebagainya. Kemudian misalkan definisi yang misalkan ya kalau nodulnya itu sangat kecil, apakah ketika tidak ya terabat tangan itu mungkin subjektif ya, ini apakah nodul, apakah jaringan payudara dan sebagainya, itu juga harus dijelaskan ya secara detail. Misalkan di nodul yang teraba ukurannya sekitar sekian, konsistensinya sekian, maka itu dideskripsikan sebagai satu nodul ya, seperti itu. Itu juga harus didetailkan ya. Kemudian termasuk cara penghitungannya, apakah palpasi dan sebagainya, itu juga harus ini ya, karena kalau saya baca misalkan ya ketika ini nanti mau diulang oleh orang lain kan jadi bingung ya, palpasinya seperti apa, kemudian bagaimana cara menghitungnya, parameternya bagaimana dan sebagainya. Termasuk mungkin ketika yang histologi di sini kan
dengan pewarnaan HE ya, kemudian seperti itu. Memang akan deskriptif, tapi seharusnya juga sudah muncul ya apa yang akan diperiksa ya, apakah mungkin basal laminanya, apakah sel-sel tertentu yang akan dideskripsikan ya, apa mungkin mencari sebuah sel dengan karakteristik tertentu ya, misalkan inti selnya bagaimana, sitoplasmanya bagaimana, itu juga harus muncul ya. Jadi ketika ini diulang tuh jadi interpretasinya tuh tidak terlalu luas ya, seperti itu. Jadi tolong hal-hal yang berkaitan dengan metodologi itu benar-benar didetailkan ya, khususnya terkait dengan parameter-parameter yang diukur, karena bagaimanapun sebuah penelitian itu akan menghasilkan data itu yang terukur, yang jelas ya, walaupun itu sifatnya deskriptif, tapi deskriptifnya itu juga harus jelas ya, sehingga nanti ketika misalkan di bagian definisi itu takutnya tuh ketika nanti kamu melakukan sebuah penelitian, kalau definisi operasional itu nggak jelas, takutnya ada hal-hal nanti parameter yang terlewat ya, seperti itu ya. Misalkan sampel 1 karena nggak ada checklist ya, ibaratnya seperti itu, Mas Umar mendeskripsikan seperti itu. Nanti sampel 2 karena nggak berpatokan pada checklist, nanti takutnya ada hal-hal deskriptif yang juga nanti terlewat ya, seperti itu. Jadi tolong untuk yang di definisi operasional itu tolong juga didetailkan ya, seperti itu. Ini. Baik, Dr. Jun, terima Ya. kasih. Kalau dari konten sih tadi sudah banyak disinggung oleh yang lain. Kalau saya lebih mencermati terkait dengan itu ya, sehingga nanti prinsipnya sih ketika ini dibaca orang lain ya, diulang itu bisa menghasilkan data yang paling enggak sama akuratnya lah, seperti itu ya. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Pak Dr. Jun, terima kasih. Ya. Apakah ada tambahan dari yang lain? Ya. Mas Bagus mungkin. Nggih, sampun Dr. Jun Prof. Rika. Nggih. Oke. Atau nuwun sangat. Ya. Kalau sudah tidak ada, ini sebetulnya penelitiannya ya, dengan syarat memperbaiki ya. Mungkin diperbaiki, kemudian ke komite etik. Terus ya monggo gitu. Kalau saya sih gitu, Dr. Jun. Bisa dilanjutkan dengan syarat memperbaiki, Mas Umar, terkait dengan tadi ya, seminar terkait dengan proposalnya, kemudian terkait dengan mungkin beberapa tambahan metode yang tadi yang di hasil diskusi dan sebagainya, nanti tolong didiskusikan lagi dengan pembimbing ya, seperti itu. Kemudian ini masuk di komisi etik ya, Dr. Jun, Dr. Dwi Aris. Ya, tapi nggak lama ya mestinya. Tergantung reviewernya, Prof. Kemudian berikutnya terkait dengan rencana kapan sekiranya akan dilaksanakan untuk seminar hasilnya. Prediksinya berapa lama ya, Mas Bagus? Mungkin ini Prof, lebih ke menyelesaikan yang lain dulu sih, Dr. Jun. Mungkin tahun depan baru bisa ini. Tahun depan, oke. Kira-kira kapan? Gimana Umar? Karena tahun ini kan mau itu toh, yang semester ini sekarang, atau jadi bisa? Masih saya pertimbangkan dulu ya, Bu. Cuman penyelesaian dari penelitian ini insya Allah Oktober sudah selesai, kita selesai Oktober, nanti November kita analisis, Desember baru kita latihan untuk publikasi, nanti baru mungkin Januari atau awal semester baru hasil seminarnya seperti itu mungkin. Ya, kira-kira gitu sih, Januari 2023 ya. Ya, oke. Ya, ini untuk dicatat di berita acara sekarang. Oke. Ya, apakah masih ada tambahan dari yang lain? Tetap saya. Oke, cukup. Jika sudah tidak ada, terima kasih dan selamat untuk Mas Umar ya atas seminar proposalnya. Semoga nanti jalannya penelitian bisa berlangsung dengan lancar, dipermudah, kemudian mendapatkan data yang sebaik-baiknya ya. Kemudian studinya juga lancar nggih. Oke, ya, matur nuwun untuk Pak Bagus, kemudian Dr. Dwi Aris, Prof. Rika, serta rekan-rekan mahasiswa S2 atas kehadirannya, diskusi dan masukannya.
Sampai bertemu lagi mungkin di seminar hasil ya. Baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, matur nuwun.